Shalom, selamat pagi semuanya. Saya berharap di pagi ini saya boleh menjumpai kita semua anak-anakku yang terkasih di dalam kesehatan, dalam perlindungan Tuhan. Saya berharap juga bahwa seluruh keluarga kalian ada dalam perlindungan dan keselamatan yang Tuhan beri. Sebelum kita akan masuk dalam proses pembelajaran kita akan mengangkat satu pujian yang penuh dengan sukacita. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah buat hari ini, di mana Engkau menganugerahkan segala kebaikan atas hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Doa kami Tuhan bahwa hari ini penuhlah sukacita kami dalam proses pembelajaran kami semua, dan kami boleh dibaharui semakin dibentuk menjadi orang-orang Kristen yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau melawat kami dengan firman-Mu, baharui kami. Tuhan menolong hamba-Mu menguduskannya, memimpinnya, sehingga saat hamba-Mu mengajarkan segala sesuatu, itu semua karena pimpinan dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Saya percaya bahwa hari ini kita sungguh dalam pemberkatan Tuhan, dan hari ini juga kita mau melanjutkan proses pembelajaran kita tentang Allah membaharui kehidupan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana perjanjian-perjanjian Allah bersama hamba-hambanya, para nabi-nabinya,
Dan hari ini kita mau belajar tentang karya pembaharuan Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita melihat pada pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang yang cukup dikenal dalam Alkitab, bagaimana Allah membaharui hidup mereka. Contoh misalnya, bagaimana posisi Musa dan Harun. Allah mengangkat mereka, Allah menetapkan mereka, Allah membaharui hidup mereka. Yang tadinya manusia biasa, tetapi Allah meminta mereka pada posisi yang baru. Sebagai apa? Sebagai nabi. Sebagai orang yang diutus Allah secara khusus untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian kalau kita lihat cerita sebelumnya, bagaimana Yakub, apa arti Yakub? Yakub artinya penipu. Tapi Allah membaharui nama itu. Allah mengganti nama itu. Allah mengganti nama Yakub menjadi nama Israel. Apa arti Israel? Umat kesayangan Tuhan, anak laki-laki kesayangan Tuhan. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru sebenarnya Allah sudah berkarya sedemikian rupa untuk membaharui kehidupan setiap umat-umatnya. Lalu bagaimana Allah membaharui kehidupan bangsa Israel, di mana tadinya mereka lepas dari Mesir, menyeberang Laut Kosong, dan mereka ada di padang belantara. Allah memilih Musa dan Allah meminta Musa naik ke Gunung Sinai. Allah mau membaharui umat-umat Allah. Waktu Musa diminta naik ke Gunung Sinai, apa yang terjadi di bawah? Bangsa Israel, bangsa yang tidak taat. Maka dari itu, Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa. Allah menampakkan dirinya pada semak belukar yang terbakar. Bukan perkara gampang buat seorang Musa memimpin kurang lebih 120.000 bangsa Israel. Yang sebagian besar dari mereka adalah manusia-manusia yang tegar tengkuk. Itu manusia-manusia yang ngeyel. Saya percaya anak-anak saya bukanlah anak-anak yang ngeyel, amin. Anak-anak yang mau diajarin dengan benar, anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran terhadap orang tua dan jadi berkat bagi banyak orang, amin. Buktikan bahwa kita adalah manusia-manusia yang telah dibaharui oleh Tuhan. Itu kira-kira karya pembaharuan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Nah, dahsyatnya dalam minggu-minggu ini kita akan merayakan apa yang disebut dengan Paskah, yang diawali dengan peristiwa Jumat Agung, di mana Yesus mati bagi orang percaya, di mana Yesus mati bagi seluruh umat manusia. Supaya apa? Supaya Allah membaharui kondisi keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa, termasuk saya dan kita semua. Nah, dalam pemahaman itu, mari sama-sama kita belajar dalam kitab Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu ada beberapa kata yang dipergunakan dalam pemahaman pembaharuan. Yang pertama
menggunakan kata sacrifice. Sacrifice artinya begini. Ini bicara tentang pengorbanan. Menggantikan seseorang yang bersalah. Gitu loh. Yesus di mana dia menggantikan seluruh manusia yang berdosa. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan di sana bahwa semua manusia telah hilang kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam pemahaman itulah sacrifice ada. Yesus berkorban menggantikan kita. Seharusnya yang disalib itu kita. Tapi Yesus menggantikan. Nah, kenapa Yesus menggantikan? Polanya sudah ada dari Taman Eden. Allah mengganti pakaian manusia saat mereka berdosa. Kejadian pasal yang ketiga. Allah mengganti dengan pakaian dari kulit binatang. Ada pengorbanan di sana. Ada binatang yang mati di sana. Kemudian pada perayaan-perayaan hari besar umat Israel selalu ada pengorbanan-pengorbanan. Setiap yang bersalah harus menyampaikan korban persembahan untuk menghapus dosa mereka. Sama dengan Yesus. Yesus menggantikan kita. Dia mengorbankan dirinya. Yang kedua, itu adalah Yesus statusnya sebagai pendamai. Ada proses pendamaian di sana. Propitiation. Artinya begini. Allah waktu manusia berdosa, hubungan itu retak. Ada keretakan. Nah, maka keretakan ini harus disambung lagi. Harus ada orang yang menjadi mediatornya. Harus ada sosok yang mendamaikan. Persoalannya adalah manusia nggak akan bisa mampu sebagai pendamai karena keberdosaannya. Maka Allah yang tahu benar posisi itu, maka Yesus diutus ke dunia. Yesuslah sebagai pendamai. Di sanalah keberadaan Yesus jelas mendamaikan kita, manusia berdosa. Maka hubungan kita kembali menjadi baik dengan Allah kita. Yesus adalah Allah. Dia yang mendamaikan kita. Maka dari itu patutlah kita bersyukur. Kalau Allah mendamaikan kita dari segala dosa-dosa kita. Karena kesalahan kita. Kalau dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 7, terpujilah Tuhan karena karyanya atas hidup kita. Dan ayat yang ke-7 di sana bicara tentang bagaimana kita ditebus. Kita diperdamaikan oleh Allah kita sendiri melalui Kristus Yesus. Yang ketiga, pemulihan, reconciliation. Hubungan kita dipulihkan. Roma pasal 1 ayat 11, Kolose 1 ayat yang ke-20. Kemudian 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Karena kita sudah didamaikan, maka ada efek
Apa efeknya? Kita dipulihkan. Hubungan kita yang sudah retak dipulihkan oleh Yesus. Ada keretakan secara teologis, dan itu dipulihkan oleh Yesus melalui salib. Ada rekonsiliasi, ada hubungan yang kembali baik. Contoh misalnya, kalau kita bermusuhan, ya, ini pasti dampaknya, efeknya gak bagus ke depan. Bagaimana bisa menjadi baik? Maka harus dipulihkan dulu hubungannya. Ada orang yang harus menjadi mediator. Hati dari satu orang A, hati dari satu orang B dipulihkan dulu. Maka saya percaya berdua ini bisa ketemu kembali. Hubungan mereka bisa kembali rukun. Hubungan mereka bisa kembali akrab. Sama dengan kita. Setelah kita dipulihkan, saya percaya hubungan kita dengan Tuhan akan kembali harmonis, akan kembali akrab. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan, supaya tidak sia-sia pengorbanan Kristus yang sudah memulihkan keadaan kita. Yang keempat, redemption, penebusan. Ini yang saya sampaikan tadi dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3-7. Kita ditebus. Dari apa? Dari ketergadaian kita kepada dosa. Hidup kita telah tergadai kepada dosa. Ada di sini yang gak berdosa, semua sudah berdosa. Dan hidup kita tergadai kepada dosa. Kenapa kita ditebus? Allah tahu kita diperhamba. Dan kalau posisi kita diperhamba, maka tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan. Allah tidak mau umat-umatnya, Allah tidak mau manusia itu diperhamba oleh dosa. Diperhamba oleh keinginan daging kita. Maka melalui salib Kristus, Allah menebus kita. Alat pembayaran tebusan itu adalah darah Kristus itu sendiri. Sebagai alat pembayaran. Kita tergadai kepada dosa. Oleh sebab itu, dengan proses pembelajaran ini saya berharap bahwa kita mulai memahami untuk kita melepaskan diri dari ikatan dosa. Karena sebenarnya Allah sudah menebus kita. Jangan lagi engkau mau terikat. Saya pernah alami hal yang sama. Tapi akhirnya saya menyadari. Kalau kalian ada ikatan-ikatan dosa, saya berharap kalian sadari bahwa Yesus sudah menebus Anda. Dan saya percaya jika engkau telah menyadari bahwa engkau telah ditebus, engkau adalah hamba-hamba Allah yang setia. Engkau adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih untuk ditebus oleh Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Oleh sebab itu, kalau kita mengingat Yohanes pasal 3 ayat 16, itu adalah bukti bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi hidupku, bagi hidupmu. Puji nama Tuhan, pembelajaran ini cukup sampai di sini. Intinya adalah bahwa kita sebagai umat-umat Allah memahami benar bahwa kasih Kristus itu luar biasa. Kasih Allah itu luar biasa. Dia ingin membaharui hidup kita. Maka dari itu, serahkan hidupmu secara utuh agar Roh Kudus membaharui hidup kita. Dan yakinlah, jika hidup kita telah diperbaharui,
maka kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan buat kita. Pesan saya terakhir, tetaplah di rumah, jaga kesehatan dirimu, jaga kesehatan keluargamu, jaga kesehatan lingkungan yang ada di sekitarmu. Tetap tenang, tetap bersuka cita, teruslah berdoa. Jangan pernah putus asa, karena pengharapan orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yakinlah bahwa Yesus Kristus akan memulihkan keadaan bangsa kita. Puji Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pengumuman bahwa 2 minggu ke depan, artinya hari Rabu depan kita masih belajar, maka Rabu kemudian kita akan melakukan penilaian harian kedua. Penilaian harian kedua sama soalnya seperti waktu kita tatap muka. Saya akan menyampaikannya via YouTube juga, dan kalian akan menulis soalnya di kertas ulangan. Tolong ditulis lengkap nama, kelas, tanggalnya, dan jawaban kalian tulis di sana, dan setelah itu kalian foto, mohon dikirim ke WA saya. Jangan ke email, tapi ke WA supaya bisa saya langsung koreksi untuk memberikan penilaian harian yang kedua kepada kalian semua. Baik, puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat proses pembelajaran ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami, kiranya Tuhan menjagai kami, melindungi kami, dan Engkau memenuhi kami dengan hikmat sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Allah di dalam kuasa-Mu yang dahsyat memulihkan bangsa kami. Tuhan, kalau boleh izinkan wabah virus corona ini boleh berlalu dengan cepat. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Bukan kuasa kami, tapi kuasa Tuhan. Lindungi setiap keluarga anak-anak kami di SMA Kemurnian, seluruhnya Tuhan. Guru-guru semuanya, staf, yayasan, pimpinan-pimpinan unit, Tuhan Allah memberkati. Sama seperti kami, biarlah Engkau pertemukan kami kembali Tuhan di dalam sukacita, dalam anugerah rahmat Tuhan yang dahsyat. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.